Nah, ini logo Rans Entertainment ini ditempel stikernya di badan pesawat Garuda Indonesia. Ngomong-ngomong yang mau jadi pertanyaannya apa nih? Nah. Oke, kita bahas. Ransnya, Raffinya, apa keluarganya nih? 3-4 itu adalah kaum pencarian. Oh. Kaumnya artinya kumpulan seorang kreator. Nah, Raffi ini juga perlu mengetahui nih, mudah-mudahan dengan nonton channel ini bisa mengenal karakter sifat anaknya ya. Nah, 15 kan itu adalah simbol batu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Bro Satrio di channel Satrio Kreatif. Oke. Hari ini kita mau bahas apa nih, Mas? Nah, ada yang viral kemarin-kemarin ini, Bro Satrio. Soalnya kan kalau di channel Satrio Kreatif saya percayain kamu nih. Kamu Iya yang dong. searching nih Searching, lagi saya viral netizen. apa? Oh, jadi netizen ya? Netizen yang selalu mencari berita-berita terhangat. Nah, berita apa nih hari ini nih? Nah. Yang mau dikupas. Ini berita yang sangat mengembirakan juga dan ya berita kesuksesan seseorang sih, seseorang, suatu grup, suatu usaha, yakni berita tentang adanya logo Rans Entertainment di Garuda Indonesia. Oh gitu ya, hebat betul. Masuk di maskapai pesawat ya? Itu maskapai terbesar di Indonesia kan? Belum saat lama ini. berarti ya? Belum lama. Soalnya Sekitar- selama lockdown saya udah nggak pernah naik pesawat dulu nih. Oh iya. Nah, ini logo Rans Entertainment ini ditempel stikernya di badan pesawat Garuda Indonesia. Luar biasa ya. Rans Entertainment itu adalah digitalnya Raffi Ahmad yang dia ngembangin YouTube yang sering banget viral dan menjadi trendsetter di Indonesia sekarang ini. Luar biasa ya, sampai terbang ke atas Iya. langit namanya. Melejitnya sampai iya loh, sampai dibawa oleh maskapai Garuda loh Iya. di atap langit Nusantara loh, ya kan? Ngomong-ngomong yang mau jadi pertanyaannya apa nih? Nah. Oke, kita bahas. Ransnya, Raffinya, apa keluarganya nih? Kalau bisa semuanya ya, Oh, kalau biar bisa jelas semuanya. semuanya Oh, ya. jelas. Ustaz. Ya. Ustaz. Jadi Rans itu kita lihat di perusahaan YouTube-nya dia rame banget ya kan. Si Raffi sama Nagitanya sponsor juga banyak banget yang nempel ya kan. Mereka juga artis public figure yang suka banget bagi-bagi duit Oh, atau gitu giveaway tuh, miliaran tuh. Iya. Dan pernah sampai rekor Indonesia, bahkan dia live streaming berapa hari itu kemarin, 3 hari kalau nggak salah ya, non-stop Non-stop. live streaming itu ya. Dan juga dia punya anak yang lucu banget namanya Rafathar. Iya. Nah, mereka berkreasi bikin animasi Wow. sampai tayang di Antv kalau nggak salah. Rafathar itu ya kan. Hmm. Nah, ngomong-ngomong dari segi bisnisnya Raffi Ahmad dan Nagita ini kan gede banget seperti Iya. itu. Nah, apakah dari kesuksesan itu memang dibawahi oleh karakter dari masing-masing mereka sendiri itu sehingga bisa mencapai kesuksesan seperti itu, Bro Satrio? Ya memang kalau kita lihat dari ilmu karakter kehidupan, artinya petunjuk kehidupan ini bisa dilihat dari tanggal lahir mereka. Oh, iya. Terus ketika digabungkan, apakah memang ini juga salah satu dasar bahwa mereka semakin Melejit ya? melejit sampai ke atas langit dibawa oleh maskapai ya. Oke, berarti kita harus tahu tanggal lahirnya Raffi Ahmad dulu nih. Tanggalnya kamu pasti hafal loh, orang terkenal itu Oh, kan? hafal dong, hafal. Tanggal Karena berapa dia? 17 Februari, 17 Februari. Ini Raffinya ya? Raffi Ahmad. Tapi kalau nggak salah, Nagitanya juga tanggal 17 loh. Sama, 17. Artinya bahwa Raffi punya nilai tanggal lahir yang juga punya kemiripan sama Nagita kan? Sama. Nah, artinya juga mempunyai Karakter kesamaan yang sama. sifat yang sama. Walaupun pada usia yang berbeda, juga mempunyai pengalaman hidupnya berbeda. Nah, kalau dilihat tanggal 17, dan ini sekaligus ya dua-duanya, juga tanggal 17,
mereka emang seorang yang mempunyai inovasi, terus punya daya kreatif yang tinggi, karena daya hayal dia itu juga tinggi kan, imajinasinya. Apalagi imajinasi orang-orang yang tanggal 17 itu dia sering datang pada malam hari kan. Jadi malam hari itu justru masa inovasi, imajinasi, keinginan tuh lagi tinggi-tingginya. Ya artinya mereka memang orang-orang kreator berdua ini. Nah, cuman lucunya ketika digabungkan juga, ya kan, Raffi 17, Nagita 17. Jumlahnya berapa? 17, 77, 4, 34. Betul nih? Iya kan? Oh iya benar. Iya benar. Iya emang benar. Saya cuma ngetes doang. Nah, 34 itu adalah kaum pencarian. Kaumnya artinya kumpulan seorang kreator. Nah, ini juga entah faktor lucknya ini terbukti dan angka. Makanya kenapa saya bilang ilmu angka dari peta kehidupan atau petunjuk kehidupan ini punya fondasi yang sangat kuat, bisa menjabarkan kehidupan seseorang. Dasar 34 inilah yang akhirnya menjadi sebuah karya. Mereka terpacu oleh karya baru. Jadi Nagita dan Raffi ini bersatu menikah. Itu hasil karyanya banyak sekali yang dihasilkan memang karena angka 34 adalah karya cipta ya. Dan golongan orang-orang yang dalam proses pencarian. Makanya bicara petualangan, mungkin saat berdua Raffi jarang di rumah, jadi senang namanya traveling kemana, menghabiskan waktunya selalu berdua begitu. Nah, cuman ketika punya anak nilainya pastinya kan berubah. Pasti betul, berubah kan? dong. Artinya nilai berdua ini udah cukup luar biasa ketika digabungkan dan menghasilkan karya. Dan kita nggak kaget ketika melihat angka ini ternyata adalah angka sebuah karya yang sangat besar. Berarti memang di balik kesuksesan mereka, memang ketika mereka bersatu, disatukan angkanya, memang tercipta karya. Dan nilainya luar biasa kan. Nah, cuman keunggulan orang 17 sendiri adalah dia punya estimasinya tinggi. Jadi setiap dia lakukan sesuatu, dia punya bayangan targetnya. Nah, jadi ketika dia punya perencanaan, dia sudah punya market plan hasilnya. Itu yang selalu. Makanya hal ini tidak akan bisa tercipta kalau mereka tidak mempunyai tim yang kuat. Itu luar biasa, dia punya jangkauan estimasi namanya. Targetnya, misalnya nih satu harus jadi 1000, itu kan perlu ada proses kan. Kalau tanpa tim yang kuat 1000 itu nggak akan bisa tercapai. Dan dari nilai 34 tadilah, itu adalah sebuah kelompok yang saya bilang, kelompok petualang pencarian inovasi. Artinya kita melihat bahwa nilai 34 ini pasti juga didukung oleh kelompok-kelompok besar. Dan kelompok besar itu tertarik, punya daya magnet nilai 34 ini untuk mendekati dari program-program yang mereka rencanakan. Bener. Ngomong-ngomong tentang merekrut orang banyak, bekerja sama dengan orang banyak, dan terbukti juga bahwa Rans ini punya banyak banget cabangnya. Ada Rans Entertainment, Rans Musik, Rans Carnival. Jadi, memang kreatif sekali menciptakan hal-hal yang baru seperti itu ya. Cuman sekarang nih kan dia punya anak ya, Rafathar. Rafathar tahun berapa? 15 Agustus 15 Agustus ya? 2015. Artinya Raffi ini juga perlu mengetahui nih, mudah-mudahan dengan nonton channel ini bisa mengenal karakter sifat anaknya ya. Nah, 15 kan itu adalah simbol batu ya. Jadi Rafathar ini orang yang sangat keras, apalagi kalau udah punya kemauan. Kalau udah A harus A. Nah, ini bagaimana orang tua Raffi dan Nagita bisa membentuk Rafathar menjadi sosok yang kuat, yang bisa mandiri gitu ya. Karena ketika masih kecil kan dia bentuknya masih keinginan yang harus gitu kan, tanpa berpikir sebuah cara. Makanya harus dididik bagaimana sih untuk mendapatkan itu. Nih aku kasih ke kamu, tapi ada sebuah cara, dan ya seperti itu gitu loh. Dan kedua, secara kesehatan mungkin yang perlu dihati-hatikan untuk Rafathar ini kesehatan. Jadi dia kesehatannya agak itu ya, kurang kuat. Yang rentan ya. Misalnya terlalu capek diajak kegiatan berlebihan seperti orang dewasa, syuting dan sebagainya. Udah lelah. Artinya di pernapasan itu mungkin yang akan lebih gampang terganggu. Ya? Iya. Makanya itu perlu banyak-banyak olahraga berenang, ya kan, untuk memperkuat itu. Jadi mudah-mudahan Rafathar suka sama berenang. Iya, untuk Pak Raffi, buatkanlah kolam renang yang gede buat Rafathar. Ngomong-ngomong Rafathar ini terkenal sekali Om Satrio. Jadi
dijuluki anak sultan. Oh, iya Sultan, dong. anak Sultan Andara ini. Iya, apalagi anak yang berlahir tanggal 15 kan, itu bentuk sultannya kelihatan banget. Oh, Karena pantesan. memang 15 agak mirip dengan 17. 17 ini kalau melakukan sebuah kegiatan atau apa namanya interaksi dengan orang, itu arogannya cukup Oke. kental. Pesan untuk Rafathar ya memang diolah lagi ya apa namanya? Kalau pesan bukan buat Rafathar. Apa? Buat Ya, mereka, buat bapak ibunya ya. Iya, Oh, karena benar-benar. Rafathar ini masih menunjukkan sifat aslinya. Anak-anaknya, Anak-anak iya. tuh kan menunjukkan sifat aslinya, ya kan. Artinya ketika dia punya sifat yang keras, ya minimal orang tua ini bisa Tahu. mendidik Rafathar ini dengan segala macam kajian ilmu untuk pencapaian sesuatunya, sehingga jangan sampai segala sesuatu kemauan dia yang sering muncul tanpa dia punya dasar ilmu. Iya, akhirnya kan kebablasan. Ada banyak salah jalan terkadang kan. Kedua, rentan dengan benturan-benturan. Jadi setiap ketemu lawan yang kurang cocok, itu benturannya kelihatan sekali kalau orang-orang yang nggak bisa cocok dengan tanggal 15. Berarti nggak bisa berpura-pura juga ya Iya. kalau emang nggak suka ya nggak suka Iya, gitu dan ya. kalau misalnya benturan pasti bunyinya kedengeran. Makanya Wow. Rafathar itu ya salah satu orang yang mengeksplor apa keinginannya dengan suaranya dia gitu kan, dengan tangisnya dia kan seperti Iya benar-benar. Dia nah, nah itu ini sekarang nih yang kita hitung lagi. Ternyata waktu pas Raffi 17. sama Nagita digabung Berapa? 34. 34 tambah 34 tambah 15. pas 9 mau tahu nggak? Apa Pas itu? 9 ini adalah sebuah kisi-kisi. Oh. Makanya kisi-kisi ini artinya orang tua dengan Rafathar ini perlu ruang khusus. Mereka nggak bisa kalau pada situasi langsung ke umum. Oke. Nah, Privasi. terus privasi, Oke. artinya protokolernya, terus apa namanya tata tertibnya itu sekarang harus bisa Dipisahin tuh. dipisahkan. berarti Ruang memang pribadi sama Iya, umum gitu iya, ya kan. itu Oke. bisa tangan sekali orang untuk bisa melihat keadaan rumah tangga Rafathar Raffi Ahmad. Raffi Ahmad. Dengan munculnya Rafathar tadi, rahasia-rahasia yang begitu besar, orang nggak ada yang tahu. Oh. Walaupun sebuah misteri dalam kehidupan kan pasti ada rahasia-rahasia Oh, besar. iya. Kenapa? Adanya muncul Rafathar tadi jadi bentuk kisi-kisi kan nilainya jadi 49 kan dengan adanya Rafathar tadi kan. Sehingga benteng-benteng kisi-kisi untuk orang melihat kehidupan yang Aslinya. aslinya Rafathar dan Nagita Oh, nggak tahu. nggak ada yang tahu kecuali kita. Oke. Jadi kalau ada mau tahu dibisikin, ya kita juga nggak mau bukain. Itu kan Oh, iya. rahasia keluarga Rahasia mereka keluarga. kan begitu. Nah itulah kehebatan ketika seorang anak muncul. Oke. Nanti muncul lagi misalnya anak, itu akan membentuk Suasana yang berubah suasana yang ya? baru. Tapi Oke. lucu gini, ini juga mungkin buat apa namanya kajian Nagita ya. Iya. Nagita kan punya kelemahan pertama di jantung. Mbak Nagita. Iya, sama di kantung rahim. Kantung rahim. Iya, perlu dijaga. Makanya ada kesulitan untuk anak punya nambah lagi. Kedua, Ketiga itu dia harus betul-betul artinya menata kesehatannya. Kalau enggak, kalau untuk punya ikut momongan program apa gitu iya, ya kan, kalau mungkin. untuk mempunyai program anak kedua dan ketiga ibaratnya itu bener-bener- perlu ada program karena di situ dia punya kelemahan gitu Oke. loh. Iya kan? Artinya ketika ada tingkat kecapean tinggi itu juga akan terjadi permasalahan. Untuk si Raffi sendiri itunya kelemahannya atau apa? yang Ada harus kemiripan. sama. Oh iya ya. Ada kemiripan. Kalau Raffi dia punya kelemahan di jantung tuh kalau dapat kabar yang tidak menyenangkan buat dia, dia udah lemes duluan, gemeteran. Shock Ibarat ya? marah pun aja dia emosional. Ibaratnya bukan badan yang bergerak tapi udah lemes duluan. Lemes duluan. Makanya Iya. emosional dia lebih banyak ke suara kalau udah marah. Agak mirip mereka berdua begitu. Makanya dari 49 ini mudah-mudahan kerawat nih. Panjang. Karena apa? Itulah fondasi rumah tangga. Artinya bahwa apa yang ada di dalam rumah tangga di pihak luar nggak boleh tahu. Nggak boleh tahu. Apa kekurangan suami, ya kan buat Nagita,
Nagita bisa menjaga, menyimpan iya. baik-baik rahasia itu. Cuma lu dasar cuma di kamar doang, Iya. gitu loh. Tapi kalau Ya lu udah beda. dia mampu menutupi karena suasana itu tadi suasana 49. Dia punya kisi-kisi kamar-kamar tersendiri, Batas-batasan. batasannya, prototipenya, ke protokolernya dia udah mempersiapkan itu. Gitu. Nah, saya lihat ini sebelum ada Rafathar ya, ketika ini berpasangan nih, ngomongin pasangan. Ketika 17 digabung dengan 17, yakni Raffi digabung sama Nagita menghasilkan angka 34. Iya. Berarti apapun boleh dong. Misal saya mau punya pasangan dan ketika digabung akan menjadi angka 34, apakah nuansanya akan bisa sama. seperti itu sama? Artinya gini, secara kreativitas tuh tinggi. Ya, tetapi masing-masing ini saya kan belum membicarakan kisi yang lain kan. Oh iya. Itu kisi sebuah perjalanan kreativitas dan sebagainya sampai beliau ke Rans Entertainment itu kan. Tapi ada sisi negatifnya, yaitu masing-masing kalau berdua kadang-kadang sering selalu mengorek-ngorek, lu ada apa sih gitu loh. Karena rasa ingin tahunya keinginan kan. tahuan Sama-sama itu ingin selalu tahu. menimbulkan keinginan tahuan, ada sesuatu rahasia yang pengen dikorek terus, baik dari sifatnya Nagita maupun Raffi sendiri. Lu lagi apa sih gitu. Seperti ada yang dia nggak ketahui. Proses itu ada. Nah, itu yang juga kadang-kadang kalau tanpa diantisipasi bisa ribut-ribut kecil. Iya, benar. Ada percikan-percikan. Iya. Berarti yang lebih baik memang terbuka ya satu Betul. sama lain. Nah, karena proses pencarian terkadang ketika tidak didapat sesuatu di dalam, bisa mencari keluar kan gitu. Itu bahaya. Makanya beruntung ini luar biasanya terlahirnya Rafathar ini yang bisa membendung perjalanan rumah tangga. Baik dari gosip, dari apa. Mudah-mudahan sih ibarat orang ngintip cuman kecil doang gitu. Kan banyak tuh selebriti yang sampai kehidupan rumah tangga itu gelap gitu ya. Semua juga nggak usah di Terawang kelihatan kan seperti itu. Tapi kalau di Raffi ini cukup rapi gitu. Mungkin yang muncul di pemirsa tentang kehidupan Raffi cuma teaser-teasernya aja ya mungkin ya. Iya, mudah-mudahan justru saya anggap ini luar biasa. Luar biasanya pemirsa atau fansnya Raffi ini bisa mengambil yang positif-positifnya, karena yang negatifnya rapi lah. Karena kehidupan negatif pasti orang melewati, gitu loh. Tapi ini rapi sesuai namanya. Raffi, iya. Raffi yang rapi. Oke. Gitu. Oke. Nah, ini saya soalnya juga ada banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan ya, kita di DM ya, klien-kliennya Bro Satrio itu. Ya mudah-mudahan buat klien-klien kita bisa nulis komentar ya. Kalau yang memang punya permasalahan pasangan apa sih, ini aku kejadiannya dengan ini seperti apa, itu bisa kita bedah di sini. Ya, bisa kita bedah. Nah, ini ada yang DM. Ya, aku bacain. Boleh. Oke, buat klien-klien Bro Satrio yang pengen tahu bisa di kolom komentar. Banyak yang like, pasti saya akan coba proses bedah tanggal lahir atau permasalahan kalian. Atau juga bisa DM di Instagram saya di Ramalan Kehidupan. Oke, coba ada pertanyaannya bisa disebutkan nggak? Nah, ini ada subscriber kita yang komen di salah satu video dari Satrio Kreatif. Dia berkonsultasi dan bertanya seperti ini. Saya tanggal 13 dan suami tanggal 20. Bagaimana keadaan rumah tangga kita berdua seperti itu? Oke, coba saya lihat sebentar. Itu. Ini dari inisial IF ya. IF ini tanggal 13 sama 20. Suami tanggal 20. Tanggal 13 itu orang yang punya energi. Nah, ini dia wanita, istri ya. Nah, suaminya 13 itu tanggal 20. Oh, 20. Iya, 13 itu energik. Terus kalau dimiliki oleh perempuan, dia punya semangat yang tinggi. Semangat tinggi artinya libidonya cukup tinggi. Jadi mungkin suami bisa kalah ini. Karena dia punya energi yang besar sekali orang tanggal 13. Makanya jangan dibikin marah kalau orang
punya istri tanggal 13. Dimarah balik pasti. Artinya bisa seperti petir, melegar-legar. Dengan suaranya aja piring bisa pecah kalau dia udah marah. Sebegitu dahsyatnya. Ya, artinya 13 13 itu makanya kalau dia mampu memanage dirinya, dia menjadi seorang yang motivator. Karena dia punya aura energi yang tinggi. Spirit yang tinggi, Iya, semangat spirit yang tinggi. Makanya kalau di sini harus ketemu nilai yang cocok. Makanya kapan-kapan kita akan kupas bahas nilai-nilai harmonis tanggal berapa aja sih? Yang cocok ya. Misal aku nih tanggal 2 cocoknya sama tanggal. Ya nanti pokoknya kita bahas itu pokoknya. Nah, nanti ada channel Tunggu saja. YouTube atau video konten nanti yang kita akan bahas itu. Nah, kebetulan dia ketemu tanggal 20. 20 itu seperti apa Om Soto? 20 ini orang yang misterius pertama, sehingga bisa jadi konflik kalau orang apalagi nilai 13, dia butuh kejelasan. Oke. Nah, dan 13 tambah 20, 33. Artinya perpecahan. Wah. Jadi kalau namanya kamu harus lebih introspeksi diri, artinya introspeksi diri gini, karena sering orang yang tanggal 13 itu berapi-apian, meledak-ledak. Itu yang harus dikurangin. Karena kalau ketemu orang 20 ini, dia tidak mampu menguasai kamu, dia biasa pergi dari rumah. Ya kan misterius dia, tiba-tiba hilang. Nggak mau menyelesaikan masalah dengan cepat gitu kalau orang tanggal 20 itu. Artinya dia coba berpikir dengan keluar dari permasalahan. Ya disebutnya kadang kalau yang simpelnya kalau kurang ilmu, dia lari dari masalah. Lari dari masalah. Iya. Nggak tanggung jawab jatuhnya ya. Iya, artinya mudah-mudahan sih karena di sini nggak disebutkan nih. Dia punya anak. Oh iya. Karena kalau dia punya anak, berbeda. ini akan membantu merubah suasana. Walaupun kalau lagi berduaan, keributan itu kadang-kadang lebih banyak terjadi ketimbang kemesraannya. Wah. Gitu. Berarti ketika mereka berhubungan banyak sekali. Iya. Kalau berhubungannya mungkin bagus karena kan 13 ya. Libidonya tinggi. Selesai berhubungannya itu ributnya lebih gede gitu. Jadi saran dari saya mungkin sedikit ini pertama mudah-mudahan kamu bisa lebih mengenal suami karena suami ini lebih misterius. Kedua kamu mengurangi ledakan-ledakan itu ya dengan cara ibadah. Ya kalau kamu muslim ya dengan ibadah kan meredam, ya kan? Dengan dia sholat, banyak tahajud dan sebagainya dan berdoa itu menjadikan energi tadi ledakan tadi menjadi energi yang positif. Bisa menjadi memotivasi suami. Bener, ya kan? Kalau beda kan bahasanya sama tapi bisa jadi berbeda. Tadinya memotivasi jadi memarahi kan ledakan tadi kan. Kalau suami nggak kuat jadi sering kabur dari rumah kan gitu. Tidak kuat saya. Iya, mudah-mudahan nanti kamu bisa chat atau DM di Instagram Ramalan Kehidupan bisa saya layani mudah-mudahan menjadikan solusi. Ya kan? Oke, itu aja dari jawaban di konten Ramalan Kehidupan. Nah, seru sekali perbincangan hari ini mengenai tentang karakter dari Nagita Slavina, Raffi Ahmad, Rafathar, dan juga ada sesi jawab pertanyaan dari fans kita di Satria Kreatif ini. Dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like loncengnya. Iya dong. Jadi kalau kita ada episode baru, jadi kalian bisa langsung pemberitahuan. Oke. Terima kasih. Saya Satrio. Saya Eldo Alfianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.